meninggalkan gusmu jika tak sesuai ajaran agamamu. Fanatisme kepada keburukan bukanlah ajaran yang dibenarkan, walaupun yang mengatakan adalah sang kiai, gus, buya atau yang dihabibkan. Jika ia mengatakan yang menyelisihi sunnah dan Al-Quran sebaiknya ditinggalkan, bukan dibela mati-matian. Karena dampak sebuah kefanatikan yang membela keburukan adalah membenar-benarkan sebuah perkataan dan perbuatan walaupun itu kesalahan dan kemaksiatan. Karena seorang yang ditokohkan tak patut melakukan penghinaan boy, maka jangan dipertahankan. Sekarang tinggalkan sebuah ajaran dari golongan yang sering melakukan pembodohan. Tenang inikah majelis ilmu di manhaj salaf. Tak ada lompat-lompat, tak ada joget-joget, tak didampingi musik, tak ada asap rokok yang merusak, tak ada cerita dongeng, tak ada ikhtilat dengan lawan jenis, dan yang pasti tak ada penghinaan terhadap tukang es teh. Karena kajian ilmu yang menciptakan iman akan mendatangkan ketenangan, dan sebuah ketenangan hanya didapatkan dari majelis ilmu di atas sunnah dan Al-Quran. Back to syariat dan ikuti Nabi serta para sahabat. Di balik musibah akan ada selalu hikmah. Allah Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat An-Nashr ayat 5. Musibah menjadi jalan penyempurna keimanan. Rasulullah mengungkapkan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur. Jika sedangkan memperoleh keburukan, ia bersabar. Kedua-duanya baik baginya. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Hadis Ibnu Hibban. Sungguh tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Ketika Allah menakdirkan suatu musibah terjadi, maka di dalamnya terdapat bahan tafakur bagi kita. Jikapun terdapat orang-orang saleh yang menjadi korban di dalam musibah itu, maka dalam hadis Rasulullah menyebutkan mereka mendapat predikat sebagai syahid di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mengaku bermazhab Syafi'i, namun mencela cadar yang merupakan anjuran Nabi. Orang ini dan sebagian pengikutnya yang ngaku bermazhab Syafi'i nyatanya terang-terangan mencela cadar yang merupakan anjuran dari mazhab Syafi'i. Yang jelas cadar itu bukan ibadah, bukan agama, budaya Arab. Padahal Ibnu Qasim Al-Abadi, seorang ulama Syafi'iyah, berkata, wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan, walaupun penutupnya tipis, dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah. Referensi kitab Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatul Muhtaj. Memang aneh, cadar dianggap gangguan, sedangkan sejuta kali Lady Gaga datang dibilang tak mengurangi iman. Ada 1 juta siapa? Lady Gaga. Ini iman warga NU tidak akan berkurang. Bergoyang di dangdutan. Jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika masih menghalalkan musik yang diharamkan Nabi. Imam Syafi'i berkata, nyanyian yang disertai musik adalah suatu hal yang sia-sia, yang tidak kusukai, karena hal tersebut adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan hal tersebut, maka persaksiannya tertolak. Kitab Adab Al-Qadha. Lucunya orang yang mengatakan saya bermazhab Syafi'i, atau yang mengatakan harus bermahzab, namun ketika mengatakan tentang musik mereka tak bermahzab atau mahzabnya dibuang, malah mereka mengambil pendapat Ibnu Hazm atau Syekh Yusuf Al-Qardawi. Padahal 4 imam sepakat tentang haramnya musik. Cek secara ringkas dalam kitab Talbis Iblis. Maka jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika solawat masih bermusik goyang sana sini. Jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika engkau mencela jenggot yang merupakan sunnah Nabi. Sebagian orang yang mengaku sangat getol mengatakan bermazhab Syafi'i sering didapati mencela sunnah berjenggot. Padahal ada sekitar kurang lebih 8 hadis yang menyatakan berjenggot adalah sunnah yang diambil dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya hadis Bukhari nomor 5982, hadis Bukhari nomor 5983, hadis Muslim 259 dan seterusnya. Yang salah satunya berbunyi dari Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, selisilah kaum musyrikin, potong pendeklah kumis kalian dan sempurnakanlah jenggot kalian. Ibnu Rif'ah rahimahullah mengatakan, sungguh Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitabnya tentang haramnya menggundul jenggot. Referensi kitab Hasyiatul Abadi ala Tuhfatil Muhtaj. Maka jika antum mencela jenggot mazhab Syafi'i, mupalsu kawan. Strategi membuka pintu rizki dengan cara syar'i. Sebagian orang ketika telah meraih kesuksesan kadang lupa jalan pulang ketika bisnis
berbisnis di puncak kejayaan. Sebagian manusia pun lupa akan kewajiban dari harta yang mesti dikeluarkan dan lupa untuk saling berbagi kebaikan. Jamaah net, kesuksesan adalah hal yang semua inginkan. Namun ketahuilah bahwa itu pun hanyalah sebuah titipan. Jika antum ingin keselamatan serta kesuksesan, maka berbagilah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja yang kamu berikan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surat Saba ayat 39. Ini adalah video penuh manfaat di hari Jumat. Maka berbagi kebaikan di hari Jumat sama saja meraih kesuksesan dengan penuh manfaat. Jangan mau dibohongi lagi. Ini dia cara buat air doa dari rumah yang membawa berkah. Apakah kita yakin jika dia sudah menjaga kebersihan mulutnya? Apakah yakin kalau jarinya tak bekas masuk dalam lubang kotoran? Ketahuilah, kalau kita punya Tuhan yang sama sebagaimana mereka punya Tuhan, yaitu Allah, dan kita memiliki iman sebagaimana mereka punya iman, kalau begitu buat saja air doa dari rumah sebagaimana hadis Tabrani tentang Nabi yang meruqyah dengan air yang dicampur garam, lalu air tersebut dibacakan surat Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Hal ini yang menunjukkan tentang pengajaran air doa yang bisa dibuat sendiri dari rumah. Kita bisa buat hal yang serupa dan ditambah doa yang kita hajatkan, lalu tiupkan ke air tersebut. Detailnya cek halaman Facebook Dai Online. Tapi kan itu wali Allah. Emangnya siapa yang nisbatkan kalau ia wali Allah? Astagfirullah. Ada bangunan kuburan mirip Ka'bah di Pridafan. Ternyata kaum pengagum kubur tak hanya terdapat di Konuha dan Tarim saja. Begitulah kaum Sufi, di mana mereka menjamur selalu berlebihan terhadap kubur. Bangunan ini disebut dorgah. Dorgah adalah tempat suci yang dibangun di atas makam atau kuburan seorang tokoh agama dari sekte Sufi yang dihormati. Dan penganut Sufisme banyak mengunjungi dorgah tersebut untuk ziarah, tawaf, berdoa, dan sholat di sana demi mendapat berkah. Walau harus seolah beribadah seperti di depan Ka'bah, dan walau ibadah mirip di depan Ka'bah, tapi ingatlah hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis Bukhari. Lantas ibadah di depan dorgah itu ajaran siapa? Memang faktanya Sufi di mana saja keberadaan tak jauh dari pengagungan kuburan. Terlarangnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan kesolehan seorang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang penjelasan surat Nuh ayat 23. Wad, Suwa, Yaghutz, Yaquq, Nasr adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung di bekas majelis pertemuan mereka sebagai simbol dan untuk mengenang kesolehan mereka. Maka kaumnya melaksanakannya dan belum menyembah patung-patung tersebut. Ketika generasi tersebut mereka meninggal dan telah hilang ilmu, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka demikianlah awal mula kesyirikan. Awalnya setan membisikkan, menyuruh menghias kuburan dari orang yang soleh agar mudah mengingat jejak dari orang yang soleh tersebut. Setelah generasi itu hilang, maka generasi selanjutnya dibisiki setan kembali, dan setan mengatakan, mintalah berkah kepada wali tersebut sebagaimana orang sebelum kalian. Terus demikian setan membisikkan hingga penyembahan terjadi pada generasi setelahnya. Terus diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan apa? Azab. Khusus Maulid Nabi niku meneh dek tiang Islam, tiang kafir mawon untuk barokah napa? Ternyata Aswaja mengambil dalil maulid dari Abu Lahab yang udah dikatain sama Allah. Udah dikatain sama Allah. Tabat ya babil habib. Abang Gus, kenapa mau membenarkan perilaku? Masa harus berdalil dengan orang yang udah dikatain sama Allah? Padahal satupun dari sahabat dan tabi'in tak ada yang berdalil dengan Abu Lahab untuk sebuah ibadah. Abang Gus, masalah maulid yang kami kritiki itu bukan senang atau tidaknya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun kami mau tanya, bacaan maulid itu yang susun siapa? Dari Nabi kah? Dari Khulafaur Rasyidin kah? Kenapa bisa disebut menjadi ibadah? Jika mau berdalil, berdalilah dengan sunnah perbuatan Nabi, sunnah perkataan Nabi, dan sunnah persetujuan Nabi. Jangan antum cocokologi. Nyatanya, si paling ngerti agama buat fitnah lagi. Mereka mengambil cuplikan video dan melakukan framing bahwa yang melakukan adegan video ini adalah ajaran Wahabi dan dengan segala fitnahnya. Padahal mereka sering katakan Wahabi menguasai Mekah dan Madinah. Mana ada Mekah dan Madinah yang musik-musikan begini?
Dan ternyata video tersebut diambil dari sebuah akun seorang musisi Irak dan bukan orang yang berada dalam bidang agama yang berasal dari kota Nabi. Emang akun Aswaja kalau tak fitnah ya dusta?